Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib yang alhamdulillah cukup banyak hadir di malam hari ini. Semoga kehadiran mereka menambah banyaknya rahmah dan keberkahan yang Allah turunkan di tempat ini. Amin. Wabil khusus tentunya hadir bersama kita ada ilallah Sayyid Al-Habib Hamid Al-Gadri, semoga Allah berikan sehat walafiat kepada beliau, dan juga Al-Habib Abdullah As-Segaf, semoga juga Allah berikan sehat walafiat, dan juga habaib yang lainnya, dan juga tentunya para asatidz, para guru yang luar biasa banyak yang sulit untuk kita sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru kita bersama Yai Haji Al-Ustaz Ahmad Rifai Usman LC, semoga Allah berikan sehat walafiat kepada beliau, dan juga tentunya yang sama-sama kita hormati keluarga besar Sahibul Haul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu saya tidak berpanjang lebar sini, nanti akan kita dengarkan dari guru-guru kita juga nasihat yang insya Allah bisa kita amalkan, yang bisa membawa keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila kita membuka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada satu hadis yang seluruh ulama sepakat hadis ini merupakan hadis sahih, dengan beberapa lafaz yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Hadis ini berbicara dengan apa yang kita lakukan di malam hari. Dari awal kita baca kalimat tasbih, tahmid, takbir, bahkan suratul yasin, kemudian kita bacakan sholawat kepada Nabi, dan juga doa-doa yang kita panjatkan. Apakah ini bermanfaat untuk Sahibul Haul? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Mungkin kalau kita bacakan sanadnya, kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Jarir, qala haddatsana A'mas, qala haddatsana Mujahid, haddatsana Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, sahabat juga ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat terkenal, lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad, wafat tahun 68 Hijriah di kota Taif, dan sempat meriwayatkan hadis sama sebanyak 1.600 hadis. Salah satunya hadis yang kita bacakan di malam hari. Tapi yang menarik ada satu, kalau kita cerita tentang Abdullah bin Abbas, tidak ada orang yang menuntut ilmu kecuali harus belajar tentang biografi Abdullah bin Abbas. Seseorang yang luar biasa adabnya di dalam menuntut ilmu. Satu kejadian yang luar biasa yang menarik banyak diceritakan oleh para ulama. Beliau punya guru, salah satu gurunya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Setelah dia belajar, karena dia masih kecil ya, waktu Nabi meninggal umurnya ada yang mengatakan 13 tahun. Intinya dia masih sahabat kecil. Setelah meninggal Rasul, dia banyak belajar dengan para sahabat. Salah satu gurunya Zaid bin Thabit. Saat Abdullah bin Abbas muda, ternyata beliau lebih terkenal. Beliau lebih banyak muridnya daripada gurunya sendiri yang bernama Zaid bin Thabit. Dan itu hal yang biasa. Dan ini tentunya kita jangan kaget ketika ada salah satu misalkan dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ahlul bait Nabi Muhammad. Dia masih muda, mungkin ilmunya juga masih banyak orang-orang yang lebih alim dari dia. Tapi kok pengikutnya banyak? Tapi kok jamaahnya banyak? Kita jangan timbul heran atau mungkin meremehkan, jangan. Karena memang itu sudah menjadi hal yang biasa zaman. Zaid bin Thabit gurunya, tapi ternyata Abdullah ibn Abbas lebih banyak. Di depan murid-muridnya saat berkumpul setelah sholat jenazah waktu itu di Masjid Nabawi. Waktu Abdullah bin Abbas keluar, dilihat Zaid bin Thabit sedang naik kuda, di atas kuda.
Melihat seperti itu, langsung Abdullah bin Abbas berlari, megang tali kekang kuda si Zaid bin Thabit, dipegang di tali kuda. Zaid bin Thabit merasa kikuk, merasa risih. Ini seorang ulama, Ahlul Bait Nabi Muhammad, umatnya banyak, tapi masih mau memegang apa? Tali kuda. Ini menunjukkan kalau zaman dulu itu apa, kalau bahasa kita merendahkan diri di depan apa? Guru. Dipegang. Zaid bin Thabit bilang, "Dahu ya Abdullah bin Abbas, lepasin. Jangan dipegangin." Kenapa? Saya risih. Kau ini Ahlul Bait Nabi Muhammad. Engkau ini umatnya banyak, lepaskan, jangan kau pegangin. Tidak mau dilepas. Ditanya sama Zaid bin Thabit, "Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau pegangi tali kuda aku di depan umatmu yang banyak itu?" Apa kata Abdullah bin Abbas? "Hakadha umirna an nu'amila bi ulama'ina." Allah. "Hakadha umirna an nu'amila bi ulama'ina." Begini kami diperintahkan oleh Rasul untuk berbuat dengan para ulama. Saya tidak lihat Anda siapa Anda adalah ulama, saya hormati walaupun saya dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit turun langsung dari kudanya, diambil tangannya, dicium tangannya. Padahal di muridnya masih muda, dicium tangannya, ditarik tapi tetap dicium. Akhirnya Abdullah bin Abbas bertanya, "Kenapa kau lakukan ini wahai guru? Wahai Zaid bin Thabit?" Apa kata Zaid bin Thabit? "Hakadha umirna an nu'amila bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Begini kami diperintahkan untuk berbuat dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya para sahabat khairul qurun, ahlul bait begitu menghormati para ulama, ulama menghormati ahlul bait. Kalau dua ini berjalan, insyaallah betul-betul negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Insyaallah para ulama, para kiai hormati ahlul bait Nabi Muhammad, dan ahlul bait Nabi Muhammad jangan lupa hormati para ulama dan juga para kiai. Insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kata para ulama, tidak ada seseorang yang memuliakan ulama kecuali ditambah kemuliaannya oleh Allah. Dan tidak ada seseorang yang memuliakan ahlul bait Nabi Muhammad kecuali akan ditambah kemuliaannya oleh Allah. Tidak pernah ada orang hina gara-gara memuliakan ulama, tidak ada orang hina gara-gara memuliakan ahlul bait Nabi Muhammad. Semoga kita dijadikan orang-orang yang memuliakan ahlul bait Nabi Muhammad, dijadikan orang memuliakan para ulama. Amin ya rabbal. Saya tidak berpanjang lebar, cerita ini sangat panjang ini hadis. Kata Abdullah bin Abbas, cerita singkatnya, waktu itu Nabi Muhammad SAW berjalan di kota Madinah. Ada yang mengatakan di Mekah, lebih banyak riwayat di kota Madinah. Rasulullah sedang berjalan di kota Madinah. Tiba-tiba dia melewati dua kuburan. Fawaqafan Nabi, setelah melihat dua kuburan, Rasulullah berhenti di depan kuburan tadi. Singkat cerita, Rasulullah ngasih tahu kepada para sahabat yang ikut di situ. Abdullah bin Abbas ikut bersama Nabi. Ada yang bilang Bilal juga ikut bersama Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ikut juga bersama Nabi. Rasulullah SAW melihat kuburan ini, lalu melihat para sahabat. Lalu dia katakan apa? Hadani rajulan yu'adzabani fi kuburihima bi'adzabin syadidin bidzanbin hayyin. Ini dua orang yang ada di dalam kubur ini, dua-duanya laki. Rasulullah SAW mengetahui isinya. Kalau kita mungkin sekarang tahu karena ada apa? Batu nisannya. Ini Rasul tidak ada batu di tahu. Hadani rajulan. Tapi yu'adzaban. Sekarang dia sedang apa? Disiksa. Rasulullah mengetahui apa yang ada di dalam kubur. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan dipegang yang mengatakan tidak ada azab kubur, tidak ada kehidupan kubur, karena hadisnya ahad. Hati-hati. Kubur ini ceritanya sangat banyak, walaupun tidak sampai mutawatir hadisnya. Tapi hadis ahad ini menjadi hujjah. Kalau kita belajar hadis ahad menjadi hujjah, baik di dalam akidah apalagi dalam hal yang lain. Yu'adzaban, ini dua ini sedang diazab oleh bi'adzabin syadid, dengan azab yang sangat keras. Azabnya bukan pelan, ini azab yang luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau dia melihat kuburan nangis Sayyidina Utsman. Bahkan Sayyidina Utsman dikatakan dia lebih nangis, lebih takut kalau cerita kuburan daripada yaumul qiyamah. Cerita neraka takut, tapi lebih takut kalau dicerita tentang apa? Kubur. Kenapa wahai Sayyidina Utsman? Ini adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ini adalah pertama kali kedudukan. Kalau di sini selamat, di sononya selamat. Tapi kalau di sini tidak selamat,
di sananya khawatir ini yang paling dingerikan, kubur. Insya Allah Sayyidul Khalid dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Amin. Apa kata Rasulullah? Diadab dengan adab yang sangat pedih dan pinahiyyin. Bukan dengan dosa kecil, dosa yang dianggap kecil. Ini dulu diadab gara-gara dosa yang dianggap kecil. Ditunjuk sama Nabi. Amma hada, yang ini yang satu nih. Karena la yastatiru minal baul. Dulu waktu kencing, maaf, ngablak. Saya ngebet-ngebet nih langsung aja berdiri di mana nih mau kencing. Nggak ada malu, nggak nutup. Kebelet pinggir jalan berhenti, diri aja. Dan itu kan laki semua yang begitu tuh. Makanya laki nih semua model begini. Oh, la yastatiru minal baul. Nanti kalau kita baca riwayat Imam Muslim, juga Abu Dawud dan Tirmidzi, beda riwayat. Di riwayat Imam Muslim ada kata-kata la yastanzi, tidak istinja. Nutup tapi nggak istinja, kena juga. Riwayat Abu Dawud la yastabri, tidak istibro. Tidak apa? Nutup di kamar mandi, tempat kencingnya. Cebok iya, cuman nggak bersih. Kena tuh riwayat Abu Dawud. Tidak istibro. Hati-hati urusan apa? Ini, jangan bicara tentang alam malaikat, istinja belum beres. Akhirnya antum terlalu ketinggian nggak bisa turun. Ini istinja ini utama, luar biasa. Nggak ada ulama belajar ngapain saja, ulama yang minta orang belajar pasti Pak Fiji. Terutama bab toharoh, ini hati-hati. Kadang-kadang sekarang Pak toharoh mulu kayak cebok, ini kan begitu kita ngajar toharoh, padahal itu kuncinya. Kita ketemu Wali bin Umar Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir Segaf. Kalau ketemu, apa yang kamu belajar? Rahman, saudara apa yang kau ajarkan kepada kita sebut sirah, hadis, fikih. Oh, fikih, awas jangan ditinggal. La tu'allimhum apa? Al-fiqh. Ini fikih kunci. Alhamdulillah di sini banyak majelis ilmu. Insyaallah kita hadir di majelis ilmu dari guru-guru kita. Amin. Amin. Yang satu lagi wa amma hada, yang satu nih yu'din nasa bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Ini orang suka nyakitin orang pakai lisan. Kalau ngomong nyelekit. Ngomong nyelekit, nyakitin orang terus. Jangankan cemberut senyumnya nyakitin orang, ada yang model dulu. Jangankan cemberut senyumnya dia megelit, ada yang model dulu. Wayam shibainahum bin namimah, provokator. Di mana ada dia berantakan. Masjid dia masuk ribut pengurus. Udah rapi tuh pengurus. DKM aman, dia masuk ribut. Insyaallah ada di sini aman, banyak paku-paku di sini. Banyak guru-guru kita. Ada saat ini hak. Kalau Anda mengatakan ajaran Anda hak, tidak mungkin memecah belah umat Nabi Muhammad SAW. Karena ciri Bapak yang dimuliakan Allah. Kalau Bapak mau lihat ajaran Nabi benar nggak benar, lihat. Ketika dia masuk, yang bermusuhan menjadi bersatu. Yang tadinya bersetegang menjadi damai. Yang tadinya gontok-gontokan jadi bersatu. Itu ajaran Nabi benar. Tapi kalau dia masuk, yang tadinya damai jadi ribut. Lihat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi kuntum a'daan fa'alafa bainahum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad adalah pemersatu Madinah. Kalau bahasa orang sekarang 7 turunan Aus dan Khazraj tidak pernah damai. Masuk Nabi Muhammad jadi satu. Menjadi apa? Bersatu yang begitu hebatnya. Oh, berarti ciri ajaran Nabi Muhammad mempersatukan umat. Jadi siapa saja mau pakai dalil Quran dan Sunnah, tapi kalau masuk jadi ribut, perlu dipertanyakan ajarannya benar apa tidak. Karena tidak mungkin ajaran Nabi memperpecah, membuat gontok-gontokan satu dengan yang lain. Insya Allah guru-guru kita yang ada diberikan panjang umur dan bisa menjadi penjaga akidah kita, tauhid kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini orang provokator yang sebagai penutup. Cerita sangat banyak tentunya. Langsung Nabi fa'akhadha jaridatan ratbatan. Ratbatan diambil oleh Rasulullah jaridah. Itu maksudnya pelepah kurma yang masih basah. Nanti kalau baca riwayat yang lain disuruh Bilal naik. Intinya Rasulullah ngambil pelepah kurma tadi. Fasyaqaha nisfain. Pelepah kurma dibelah dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan minha. Satu ditancepin. Satu lagi ditancepin. Itu kuburan ditancepin pelepah kurma.
Sahabat bingung. Ya Rasulullah, fahyan faudhan. Ya Rasul, apa ada manfaatnya itu pelepah korma ditaruh begitu? Rasulullah, nah, la'allaha yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga pelepah korma ini selama masih basah akan memberikan keringanan adab yang ada di dalam kuburnya. Kenapa? Karena yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Surat As-Saff. Kalau kita baca surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikul qudusil azizul hakim. Semua yang ada di alam semesta ini bertasbih, bahkan pepohonan itu bertasbih. Tasbihnya ini bisa meringankan siksa kubur. Bagaimana kalau yang malam ini bertasbih anaknya, malam ini yang bertasbih ponakannya, malam ini yang bertasbih sahabat-sahabatnya, malam ini yang bertasbih guru-gurunya, malam ini yang bertasbih dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW. Yang bertasbih para tetangganya dengan penuh ikhlas bertasbih, dia hadiahkan untuk sahibul qaul. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Bagaimana mungkin kuburnya tidak dijadikan raudhah min riyadil jannah? Semoga semua yang telah kita baca menggembirakan sahibul qaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.